atau P5 ini ada unsur yang pertama, pelajar itu dia beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dia memiliki kebinekaan yang sifatnya global. Semua bentuk seperti toleransi dan segala macamnya ada di situ. Yang ketiga, dia sanggup atau mampu untuk bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kreatif di sini tidak hanya kreatif saja, tapi diharapkan dia kreatif dan inovatif. Yang kelima di situ dia memiliki penalaran yang kritis, dan yang terakhir dia punya sifat yang mandiri. Dan semua ini yang terjadi di hadapan saya, ya, yang terjadi pada sekolah-sekolah, katakanlah kalau saya boleh bilang ya, kepada seluruh sekolah yang bekerja sama dengan kami, yang terjadi saat ini memang hal yang paling minus, hal yang paling hilang dalam pendidikan di sekolah adalah semua hal yang disebutkan di depan. Nah, kenapa kok saya kepingin membahas ini nih? Kenapa saya kepingin menyampaikan ini? Karena satu, ketika kita berbicara mengenai etika, ini Bapak Ibu mungkin yang mengampu mata pelajaran etika profesi ya dan komunikasi bisnis. Etika itu kata dasarnya adalah etikos. Etikos itu artinya bukan kebaikan, tapi sesuatu yang timbul dari kebiasaan. Dan ini saya yakin adalah kendala yang dihadapi siapapun di Indonesia saat ini, karena saya selalu menyampaikan bahwa era terberat di pendidikan kita itu bukan 2020-2021 ketika ada pandemi. Bagi sekolah itu berat karena operasionalnya nggak karu-karuan, terutama teman-teman yang swasta pasti merasakan di situ. Yang negeri itu tekanannya luar biasa. Dari wali murid, dari LSM itu pasti merasakan. Kenapa? Anaknya nggak sekolah gitu, ya, nggak datang ke sekolah. Sedangkan ketika ada program-program yang mungkin kita harus investasi sesuatu, udah pasti kena kita. Dan dimanapun skemanya sama di situ. Bukan itu yang berat, tapi yang terberat adalah saat ini. Bapak Ibu merasakan atau tidak? Mengelola, mengembangkan, mendampingi anak-anak era post pandemi. Yang kelas 12 sekarang, bukan kita mau membandingkan yang kelas 12 sekarang Bapak Ibu rasakan sama yang kelas 11 sama yang kelas 10 nya. Ada grade-nya ya Bu, ada perbedaan di situ ya. Mereka yang selama mungkin 2 tahun, 3 tahun mereka belajar nggak melakukan tatap muka, sistemnya daring, yang kita sama-sama tahu daring itu problematikanya juga banyak. Selain itu mungkin kita harus nanti membiasakan ke arah sana. Cuma di daerah yang susah sinyal, di daerah yang memiliki kebutuhan khusus, ya, di daerah yang mungkin di situ secara demografis kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan pembelajaran dengan sistem daring, itu luar biasa. Dan bahkan di perkotaan pun sistem pembelajaran daring itu anak-anak rata-rata yang menjalankan 15 menitnya daring, sisanya baring mereka. 15 guring, iya. Kalau di sini guring kata Pak Lutfi. Itu luar biasa, dan itu mereka lakukan selama ini tanpa terkontrol. Ya jangankan mereka, kita saja nggak boleh. Kita dibatasi sekali untuk berinteraksi dengan dunia luar. Bahkan sama saudara sendiri kita terbatas interaksinya. Bayangkan kita yang sudah memiliki, bayangkan Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman hidup yang panjang, sudah banyak waktu melakukan interaksi dengan orang lain, jika dibandingkan dengan mereka yang usianya masih belasan, di usia di mana mereka harus berinteraksi dengan banyak jenis orang, banyak jenis karakter, tapi mereka nggak melakukan itu. Ada nggak yang merasakan di sini? Siswa-siswinya nanya masalah tugas tanpa assalamualaikum, tanpa menyebut bapak, tanpa menyebut ibu gitu, langsung tanya tugas yang tadi seperti apa ya, tanpa melihat jam 10 malam dia tanya gitu ya. Iya. Nah, ketika kita merasakan itu, dan itu saya yakin banyak juga yang merasakan itu. Ketika ada yang merasakan itu, ketika ada yang mungkin tidak, karena mungkin sudah mengaplikasikan untuk etika profesinya, yang nomor satu memang karakter sekarang.
Kenapa ini saya sebut duluan? Karena sekarang ketika kita melihat di luar, skema di industri, skema ketika kita melakukan wirausaha, itu yang terjadi di luar sana ini Bapak Ibu, terutama di Jawa. Apa yang dilakukan sama industri sekarang? Dia melakukan apa yang disebutkan sama Herman Kelleher di dalam penulisan dia, yaitu hire for attitude, train for skills. Apa maksudnya? Ketika perusahaan itu melakukan rekrutmen, dia rekrutnya by attitude, Bapak Ibu sekalian. Rekrutnya by attitude. Ketika attitude-nya good, dia direkrut, barulah dia train yang namanya skills. Skills itu ada dua, ada hard skill, ada soft skill, ada kemampuan kognitifnya dia, ada kemampuan tambahannya dia. Mana yang diutamakan sama industri di era COVID dan di era post-COVID? Hard skill atau soft skill? Soft skill. Soft skill. Jadi kalau saya urutkan, saat ini industri di luar sana ketika melakukan rekrutmen, nomor satu, you punya attitude bagus atau tidak. Nomor dua, you bisa apa? Bisa apa? Bisa apa ini kalau dijawabnya sebagai seorang lulusan SMK jurusan akuntansi, mohon izin Bapak, saya bisa menganalisis bukti transaksi, saya bisa membuat jurnal, saya bisa menyusun laporan keuangan, saya bisa menggunakan Mayop, saya bisa menggunakan Excel gitu katakan. Apa yang dilakukan oleh HRD setelah anak kita menjawab itu di sesi wawancara? Dia akan ngomong, ya saya tahu anak akuntansi bisa bikin laporan keuangan, makanya saya nanya sama Anda bisa negeri apa? Dan swasta kan? Iya, langsung tuliskan ya. Oh iya. Saya bisa menjadi pendengar yang baik Pak, saya memiliki kemampuan analisis Pak. Misalkan seperti itu. Saya memiliki kemampuan di bidang lain, hobinya apa dia sebutkan, soft skillnya apa dia sebutkan, kan itu yang dicari Pak. Dia rekrutnya selalu by attitude. Ada berapa banyak rekanan perusahaan kami yang menghubungi saya, Mas Alfi, Pak Alfi, Mr. Alfi, saya minta tolong dong carikan anak SMK. Baik Bu, baik Pak, saya bilang. Mau carinya persyaratannya seperti apa? Nanti saya bantu untuk saya lempar ke SMK-SMK yang kerjasama dengan kami. Dikirimlah kemudian form lowongan kerjanya, brosurnya, leafletnya, lowongan kerja dikasih. Oke Pak, persyaratannya sudah saya dapat, Bu, kita bantu untuk carikan di sekolah-sekolah. Sebentar Mas Alfi. Berapa ya? Selalu ngomong kayak gitu kan. Sebentar Mas Alfi, sebentar Mbak Niken, sebentar Mbak Indah. Itu persyaratan administratif, itu persyaratan dasar. Saya bisa request enggak? Dan tahu Bapak Ibu requestnya apa? Mayoritas minta sama kita, requestnya adalah carikan saya anak yang tahan banting. Bukan Lesti Bu. Lain konteksnya. Ya. Jangan dibawa ke sana. Carikan saya anak yang tahan banting. Oh, persyaratan macam apa Bu? Carikan saya anak yang tahan banting. Siap tahan banting saya bilang. Yang bisa kerja berarti ya. Ya, yang mau kerja, yang mau belajar. Saya nggak cari anak pintar, saya kapok cari anak pintar. Berapa perusahaan bilang itu sama saya? Kenapa? Karena lebih baik saya cari anak yang belum pintar atau tidak pintar di sekolah, tapi dia tahan banting, dia ikut kerja sama saya setahun, 2 tahun, dia pintar. Percuma kalau saya dapat anak pintar, tapi dia nggak kuat ikut kerja sama saya 1 bulan. Dan itu saya merasakan. Anak kelas industri, saya rekrut, ikut kerja sama saya 1 bulan, resign. Masalahnya cuma satu, gengsi. Attitude lagi dia nggak dapat. Dan kalau kita ngomongin attitude, Bapak Ibu, permisi ya. Attitude itu bukan hanya etika atau tingkah laku perilaku kita loh. Ternyata attitude menurut versi industri itu. Attitude menurut versi industri itu termasuk di dalamnya tadi. Mentalnya dia kuat nggak? Tahan banting nggak? Seberapa survive dia? Kemauan dia untuk berkembang, kemauan dia untuk belajar. Dan ternyata hal-hal itulah yang tidak kita lihat
saat ini pada anak-anak. Rasa penasarannya kayak ini ya, mayoritas kurang seperti itu. Di beberapa daerah bahkan yang penting saya sekolah. Bahkan di Jawa Timur itu ada beberapa daerah Bu, yang anaknya itu sekolah biar dapat motor gitu. Ya biar dibeliin motor sama orang tuanya itu sekolah gitu. Biar dapat uang saku dia sekolah. Ya. Aku mau sekolah kalau dibeliin kambing, dia bilang. Pulang sekolah cari rumput, baru aku mau sekolah. Ya sekolahnya cuma datang dia sekolah, menggugurkan kewajiban dia aja atau supaya mencapai sesuatu yang dia inginkan. Jadi satu batu loncatan. Nah, kemudian problemnya apa? Disinilah sebetulnya yang dikaitkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bahkan sekarang skemanya mendekati ke arah gerakan sekolah menyenangkan, sebetulnya GSM 1. Ketika kita mau memasukkan lagi attitude di dalam pembelajaran kita, yang sering saya sampaikan ke sekolah-sekolah itu adalah yang pertama, kita harus memulai dari segi kedisiplinan, ya Pak Pasien. Jadi kita mulai mendisiplinkan itu bukan pada anaknya, tapi pada lingkungannya. Jadi environmentnya, lingkungannya itu sudah harus friendly buat mereka. Kita atur seperti itu. Dan yang kedua, sekarang tujuannya adalah bukan mereka dapat nilai berapa, tapi mereka menemukan sesuatu yang disenangi di sekolah. Apa yang dia senangi di sekolah? Itu template-nya kan selalu sama. Tiap saya ada kunjungan industri, tiap saya memberikan guru tamu ke adik-adik, saya tanya tuh, siapa nih di sini kelas 10, 11, 12 gitu. Siapa di sini yang masuk akuntansi karena murni, karena keinginan sendiri gitu ya. Angkat tangan tuh mungkin dari 100% hanya 10-20%. Ya karena dorongan orang lain gitu ya, atau diarahkan orang tua gitu. Ada lagi yang angkat tangan gitu. Atau ada yang karena kebingungan, terus waktu PPDB nilainya bagus, disuruh masuk akuntansi gitu. Ada tuh angkat tangan gitu. Bahkan mereka yang murni karena keinginannya sendiri Bapak Ibu. Mungkin karena ketika waktu SMP matematikanya bagus, dari kemarin Mbak Indah bahas itu, waktu SMP matematikanya bagus, ini jalan hidup saya. Saya kepingin sekolah yang nanti pilihannya banyak, kerja bisa, kuliah bisa. Saya pintar matematika, saya masuk akuntansi. Masuk akuntansi kelas 11 dia sekolah, itu buka pintu masuk kelas dia udah cuma mikir tuh kayaknya masalah jurusan. Ini apa? Karena logika semua yang kita pakai di situ. Dan selama ini DK13, terutama yang revisi, kurikulumnya itu cara berkenalannya adalah kita baru kenal langsung pegang-pegang tangan, ngelus-ngelus pipi. Coba dilihat tuh di kelas 10-nya, di SKKNI-nya, di kolom pembelajarannya, capaian pembelajarannya kelas 10, kelas 11, nyambung nggak sama kelas 12? Itu tepat waktu nggak? Tepat sasaran nggak? Itu yang membuat mereka akhirnya susah. Nah, ketika sekarang kita diberikan kebebasan, satu, biarkan mereka menemukan apa yang disukai di sekolah, walaupun itu sepele. Jadi yang penting dia senang dulu datang ke sekolah, karena ketika dia senang datang ke sekolah, kita mau kasih masukan apa aja, beres. Enak. Ketika saya punya satu gelas, kalau gelas ini tadi kosong, saya punya batu yang agak gede-gede sedikit gitu ya. Kemudian saya punya batu kecil-kecil seperti gelang ini, manik-manik. Kalau saya isi batu yang besar dulu, kemudian saya isi dengan batu yang kecil, yang terakhir saya masukkan pasir, bisa masuk semua nggak? Masuk ya. Tapi kalau saya masukin pasirnya dulu, masuk nggak batu kecil-kecil sama yang besarnya? Enggak ya, sama. Pasir itu hard skill-nya mereka, akuntansinya mereka. Tapi hal-hal yang mungkin menurut mereka itu besar dan kita anggap sepele, batu-batu tadi yang bisa ngisi hidupnya mereka di dalam gelas itu yang harus kita cari dulu. Kita nyentuh mereka. Makanya sekarang sistem pembelajarannya dibilang yang namanya student center. Semuanya bermuara pada siswa. Nah, itu keluar bahasanya akhirnya namanya project based learning, pembelajaran dengan sistem proyek. Sedekat apa mereka melaksanakan sebuah proyek. Ini pun menurut saya cara kita mengartikan masih berbeda. Coba ya, Pak Bas, project based learning itu kita ngapain? Anak-anak kita minta untuk apa? Untuk mengerjakan apa itu laporan keuangan,
langsung ke ke lapangan. Jadi kita misalkan berdua membuat produk, kemudian selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Ya. Apakah esensi project based learning ini harus langsung membuahkan sebuah produk, atau kita terjun langsung ke lapangan bertemu dengan industri? Apakah kita sudah betul-betul nyari itu definisi dan perbedaan dari project based learning sama problem based learning? Mana sistem pembelajaran berbasis problem, mana sistem pembelajaran berbasis project di situ. Karena kalau saya boleh bilang, ketika kita meminta anak mengerjakan siklus akuntansi dan di situ kita tambahkan, kita kolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain, itu project. Project itu hasilnya nanti tidak harus ada manfaatnya bagi di luar, tapi project itu harus ada yang dapat mereka presentasikan dan mereka bertanggungjawabkan. Itu namanya project. Karena kita yang mahasiswa pun ketika dikasih tugas project, belum tentu kita langsung terjun ke masyarakat. Tapi namanya tetap project. Kenapa? Karena ada tahapan yang harus diselesaikan di sana. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan. Contoh, kami mau melaunching satu program namanya manual book untuk project based learning. Saya membuat 2 jenis project based learning Bapak Ibu. Untuk kelas 11 atau kelas 12 di fase F ya, saya membuat project based learning namanya penyusunan annual report, penyusunan laporan tahunan.